Untuk itu kalau hari ini beliau datang sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, insya Allah nanti akan datang lagi, tapi sudah tidak mewakili gubernur, tapi insya Allah mewakili negara Indonesia. Ini saya mewakili dari tim sukses tadi yang sebelah sana ini. Ketika kita menjadi seorang pemimpin atau ketika kita melihat bahwa banyaknya seorang pemimpin yang dimana pemimpin tersebut mempunyai banyak kebijakan dan banyak kepentingan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sela-sela kita memimpin atau kita memberikan kebijakan, di situ ada kepentingan-kepentingan banyak atau kepentingan-kepentingan orang lain yang terkadang kita tidak sadari. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi politik kita agar seorang pemimpin nantinya tidak mudah terpengaruh oleh banyak kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak termasuk dalam kepentingan atau tujuan dari kita memimpin tersebut? Bagaimana mengajak kaum muslim sekarang? Jadi ada beberapa anggapan bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan, yang ada di posisi strategis itu banyak bersinggungan dengan kemaksiatan, dengan hal-hal negatif seperti itu, sehingga banyak orang baik tapi tidak mau menyebarkan kebaikan di posisi strategis, sehingga akhirnya ya yang terjadi seperti sekarang ini. Pemimpin tidak jatuh kepada penyimpangan. Ya, memang di media kan kalau ada seorang yang namanya berbau Islam misalnya ya, atau dikenal berlatar belakang yang ada latar belakang Islamnya, itu cepat sekali diekspos kekurangannya. Padahal kalau kita mau main statistik ya, tidak hanya dalam konteks kepemimpinan, tapi dalam banyak hal lain di Republik ini, itu tidak seperti itu sebenarnya. Ya, tapi ya itu kejadian, kenyataan. Tadi Pak Al-Mukarram, Pak Hamid menyampaikan perlu ada Muslim Army, yaitu anak-anak muda Islam yang menjelaskan fakta-fakta tentang indahnya Islam, meluruskan mispersepsi dan segala macam. Tapi untuk masalah kepemimpinan menurut saya memang ya kita ingat apa yang Allah turunkan yang menyebabkan baginda Rasul beruban seketika, yaitu firman Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Jadi istiqomahlah. Jadi memang konsistensi itu kunci. Jadi kalau Anda ingin supaya kepemimpinan Anda itu baik, ya kirim sinyal bahwa Anda itu konsisten. Buktikan dengan kebijakan Anda konsisten. Anda tidak menerima setoran, ya jangan terima setoran. Anda harus berkorban sebagai pemimpin. Anda ingin menegakkan aturan, ya tegakkan aturan. Bahkan pun sampai penegakan aturan itu sampai pada tingkat, mohon maaf, ada paman saya yang datang kepada saya dan marah kepada saya. Tidak ada gunanya kamu jadi gubernur. Untuk meluluskan keponakanmu, misanmu masuk ke bank daerahnya nggak bisa. Ya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Hanya karena sepupu saya itu lebih tua 3 bulan dari batas usia. Ada rekrutmen pegawai BUMD kita, batas usia dia lebih tua 3 bulan saja. Minta bantu saya. Mungkin tidak terlalu berat bagi orang lain, tapi ya kita memang sudah. Kan keistiqomahan dan ketidakistiqomahan itu kan cracking. Dia meretakkan. Kalau kita istiqomah, terkirim sinyal ke bawah, orang akan ikut jaga dirinya. Tapi kalau tidak istiqomah kan dia meretakkan semua. Sekali saya bicara misalnya sama pimpinan BUMD, tolong terima ya, nih cuman usia 3 bulan saja lebih tua ya, nggak apa-apa. Latar belakangnya bagus kok, hanya kendala umur. Sekali begitu, maka rusak semua sistem yang dibangun. Tidak ada lagi meritokrasi, yang ada nepotisme. Nah jadi memang itu berat ya, jadi ya itulah.
Sampai tidak ada gunanya kamu. Marah-marah lagi. Dan paman saya usianya sudah 70-an tahun, saya kasihan. Tapi ya udah, memang begitu, mau diapain. Jadi menurut saya, leading by example, ya, itu tetap memegang peran penting. Sistem yang baik penting, tapi ya memang keteladanan itu penting sekali. Dengan segala kekurangannya, ya saya berusaha lah ya, dengan segala kekurangan keterbatasan saya, tapi saya coba untuk mengirim sinyal-sinyal konsistensi itu, supaya semua juga bersama-sama untuk konsisten ya. Untuk toleransi sebenarnya tidak ada masalah ya. Kemudian juga Ustazah tadi tanya, tidak pernah ada masalah. Itu adalah al-asya'ul mufta'alah, barang-barang yang dibuat-buat itu. Tidak pernah ada masalah Islam sama toleransi. Kan oke lah, tidak usah baca Quran lah kalau Anda tidak mau baca Quran. Tidak usah baca hadis kalau memang tidak mau baca hadis. Tapi lihat saja perjalanan sejarah. Kan yang menulis sejarah tidak hanya orang Islam, tapi para cerdik cendekia di seluruh dunia kan bisa mengakses materi sejarah. Orang yang menulis tentang Andalusia mengatakan tidak pernah orang Yahudi itu secara kolektif mendapatkan peran yang terbesar, mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara komprehensif sebagai satu komunitas, bisa mengembangkan intelektualitas mereka, bisa mendapatkan peran ekonomi, bisa segalanya, bisa dapat akses pendidikan yang baik. Salah satunya adalah, kan disebut ada beberapa, misalnya disebut di Jerman sebelum datangnya Hitler dari 25 sampai kalau nggak salah 41 atau 42 atau 39 lah. Kemudian disebut juga di Amerika, disebut dari tahun sekian sampai sekian, dan di Andalusia. Dan yang menulis ini adalah orang yang membaca semua literatur dari orang-orang Yahudi sendiri tentang perjalanan bangsa Yahudi itu di seluruh dunia. Jadi kalau ada peradaban yang bisa membuka ruang sampai kemudian suatu komunitas yang minoritas itu mencatat kegemilangan mereka, padahal secara teologis bagaimana mereka itu sangat anti kepada ajaran Islam misalnya, tapi toh secara sosial mereka berkembang sangat luar biasa, maka bukti apa lagi? Gak usah lah. Kalau baca Al-Quran mungkin dianggap subjektif ya, teoritis, hadis. Lihat saja sejarah. Dan sejarah itu kan bisa diakses oleh siapapun. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa tidak pernah ada masalah dengan toleransi. Ya, ketika berada di wilayah publik, ya kita diajar oleh Rasul untuk membangun keadaban publik yang di dalamnya itu ada nilai keadilan, kepantasan, kepatutan, yang itu merupakan nilai universal dan itu yang diperjuangkan oleh Islam, bukan hanya diakui tapi diperjuangkan oleh Islam. Adapun keyakinan itu ranah kita yang tidak boleh diusik. Jadi jangan ada yang mengusik Islam di dalam ranah keyakinannya pada hal-hal yang disucikan dan dimuliakannya, karena itu adalah hal-hal yang kalau dianalogkan NKRI harga mati misalnya, ini harga hidup mati, harga dunia akhirat kita. Ya, jadi saya pikir tidak pernah ada masalah, itu hanya bumbu-bumbu dari isu-isu yang dikembangkan untuk kemudian membuat demarkasi antara nasionalisme atau kepatriotan dengan keislaman. Padahal syiar dari para pejuang itu adalah dua kalimat atau dua kata, merdeka dan Allahu Akbar. Allahu Akbar dan merdeka, itu tidak pernah terpisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Setelah beliau menjawab pertanyaan tadi, saya yakin lebih banyak yang ingin bertanya. Cuman waktunya, karena harus sudah waktunya harus adil tadi Pak Fajar. Jadi walaupun yang meminta Ustaz Fajar, saya harus tetap adil ini kan. Istiqomah ini, istiqomah. Istiqomah. Dari kuliah umum tadi bisa kita lihat bahwa yang selama ini selalu dikatakan kepada kita, kalau mau maju maka tinggalkan agama, tak taunya ini adalah kata-kata fitnah yang tidak pernah terbukti.
Di Indonesia kita nggak maju-maju dengan meninggalkan agama. Turki juga nggak maju-maju dengan meninggalkan agama. Dan sekarang umat Islam dengan keimanan ditaruh paling depan. Banyak negara sudah mulai kelihatan majunya. Indonesia juga kelihatan majunya. Dan kita sendiri di Uninda Gontor ini, Pak Gubernur juga telah menerapkan halal tourism, alhamdulillah. Bahkan kita sudah punya hotel dengan masjid terbesar, insya Allah. Karena memang di depan hotel kita masjid kita, sehingga masjid terbesar kita, saya yakin tidak ada di manapun yang menandingi kebesaran masjid untuk hotel yang kita punya di Darussalam Gontor. Tapi tadi yang menarik disampaikan bahwa tourism dengan mukmin saling berkaitan. Mukmin mempengaruhi tourism karena kita sebagai mukmin tentu punya pilihan bagaimana berwisata, tapi wisata yang islami juga akan mempengaruhi orang-orang yang berwisata di dalamnya. Maka perlu ini yang perlu diperbanyak di berbagai tempat, dan ini perlu kepemimpinan dari umat Islam yang terbaik. Untuk itu kalau hari ini beliau datang sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, insya Allah nanti akan datang lagi, tapi sudah tidak mewakili gubernur, tapi insya Allah mewakili negara Indonesia. Ini saya mewakili dari tim sukses tadi yang sebelah sana.